Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Najwa Sana Zahro dengan NIM G00231195. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum pada blok 1.3 dinding abdomen. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Pada dinding anterior, itu terdiri dari kulit, fascia superficialis, fascia profunda, musculi et aponeurosis, dan ada fascia transversalis, dan yang keenam ada fascia extraperitonealis, dan yang terakhir ada peritoneum parietali. Terus, yang pertama itu ada kulit. Itu pada bagian terluar, pada lapisan-lapisan abdomen anterior. Terus yang kedua ada fascia superficialis. Pada fascia superficialis itu terdiri dari fascia Kempfer dan fascia scarpa. Terus yang ketiga ada fascia profunda. Yang keempat ada musculi aponeurosis. Dia itu ada musculi obliquus externus abdominis, ada musculi obliquus internus abdominis, ada musculi transversus abdominis, dan yang keempat ada musculi rectus abdominis, dan yang terakhir ada musculi pyramidalis abdominis. Dan yang kelima ada fascia transversalis, yang keenam ada fascia extraperitonealis, dan yang ketujuh ada peritoneum parietal. Nah, di situ ada peritoneum parietal. Nah, di sini ada peritoneum parietal, terus di sini ada fascia extraperitonealis, dan yang kayak hijau-hijau itu merupakan fascia transversalis ya. Terus pada sini tuh ada et aponeurosis. Nah, di musculi et aponeurosis itu terdiri dari banyak musculus obliquus externus, terus ada musculus obliquus internus pada agak ke bagian sininya. Terus ada musculus transversus abdominis. Selanjutnya, kita pada lapisan abdomen pada posterior. Posterior itu ada kulit sama, terus juga ada fascia superficialis torsi, terus ada berbagai muskuli, yakni yang pada lapisan pertama ada musculus latissimus dorsi, terus yang kedua itu ada musculus obliquus externus abdominus, terus ada musculus arrector spinae, ada musculus longissimus dorsi, yang keempat ada musculus serratus posterior inferior. Terus pada lapisan ketiga terdapat musculus multifidus, terus ada musculus interspinalis, ada musculus transversus abdominis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem otot pada abdomen. Nah, sistem otot pada abdomen itu ada regio, pada regio anterior, itu ada musculus rectus abdominis, ada musculus obliquus abdominis externus, ada musculus obliquus abdominis internus, dan ada musculus transversus abdominis, dan yang terakhir ada musculus pyramidalis. Terus pada regio posterior itu terdapat musculus quadratus lumborum, terus ada musculus psasos mayor, ada musculus psasos minor, dan yang terakhir ada musculus iliacus. Nah, pada pada muskuli dinding abdomen yang bagian anterior, saya akan menjelaskan mungkin ada 5 muskulus yang saya akan jelaskan mengenai tentang regio, yaitu mengenai tentang origo, insersi, persyarafan, dan fungsi. Nah, kalau yang mana yang musculus obliquus externus abdominis itu origo pada lembar-lembar muskulus dari facies externum ke-8 costae terbawah, yakni costae ke-5 sampai costae ke-12. Dan itu menginsersio pada labium lateral crista iliaca, ujung aponeurosis di repi mediana atau di linea alba. Itu juga bakal mensyarafi pada rami anteriores 6 nervis spinales trakika terbawah, yakni trakal ke-7 sampai trakal ke-12. Dan itu berfungsi untuk kompresi isi abdomen. Terus kedua muskuli itu bakal memfleksikan batang tubuh. Pada setiap muskulus bakal menempuh batang tubuh ke sisi yang sama, dan dia bakal mengarahkan pars anterior abdomen ke sisi yang berlawanan. Terus pada musculus obliquus internus, yaitu berorigo pada fascia tracal lumbalis, crista iliaca antara origo obliquus externus abdominis dan transversus abdominis. Pada 2/3 lateral ligamentum inguinale,
Yaitu insersiu pada margo inferior ketiga sampai keempat costae terbawah pada ujung aponeurosis di linea alba crista pubicum dan linea pectinea. Itu bakal mensyarafi pada rami anterior ke-6, nervis spinalis terkikat ke bawah, itu pada traka ke-7, sampai traka ke-12, dan pada lumbal pertama. Itu berfungsi untuk kompreksi si abdomen. Terus kedua muskul itu bakal memfleksikan batang tubuh. Setiap muskul menekuk batang tubuh dan mengarahkan pars anterior abdomen ke sisi yang sama. Terus pada musculus transversus abdominis itu mengorigo pada fascia thoracolumbalis, labium medial crista iliaca, terus pada subcortical lateral ligamentum inguinale, terus costal cartilago costalis ke-6 costae terbawah, yakni costae ke-7 sampai costae ke-12. Terus dia bakal nginsersio pada ujung oponeurosis di linea alba, Torrepi mediana, Vista pubicum, dan linea pectinea. Itu bakal mensyarafi pada rami anterior ke-6, nervis spinalis torakal terbawah, yakni torakal ke-7 sampai torakal ke-12, dan lumbal pertama itu berfungsi untuk kompresi isi abdomen. Terus pada musculus rectus abdominis itu mengorigo pada crista pubicum, tuberculum pubicum, dan symphysis pubicus. Itu menginsersi pada cartilago costalis ke-5 sampai ke-7. Itu untuk insersio juga pada processus sphenoideus. Itu mensyarafi pada rami anterior ke-6, nervis spinalis cervical terbawah, yang itu trokal ke-7 sampai trokal ke-12. Itu bakal berfungsi untuk kompresi si abdomen, fleksi kolumna vertebralis, dan menegakkan dinding abdomen. Terus yang terakhir pada muskul dinding abdomen yang bagian anterior itu ada musculus pyramidalis, itu pengorigo pada bagian depan pubis dan symphysis pubica. Terus dia pengen sersio pada linea alba, terus dia itu mensyarafi pada ramus anterior torakal ke-12 dan berfungsi untuk menegakkan linea si alba. Terus selanjutnya, sorry. Itu, eh, 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 kok ini nggak kesini? Eh, sini. Nah, selanjutnya ada muskuli dinding abdomen pada bagian posterior. Itu ada musculus psoas major. Itu bakal ngoriko pada fascias lateralis corpus vertebral torakal ke-12 dan lumbal pertama sampai lumbal ke-5. Terus ada processus transversus vertebral lumbalis dan diskus intervertebralis antara torakal ke-12 sampai lumbal pertama dan lumbal pertama sampai lumbal ke-5. Itu bakal nginsersi pada thoracic termayar femoris. Itu bakal mensyarafi pada rami anterioris lumbal pertama sampai lumbal ketiga. Dan itu berfungsi untuk fleksi paha atau regio femoris pada sendi coccyx. Terus pada musculus psoas minor itu ngerico pada fascia lateralis corpus vertebral lokal ke-12 dan 11 dan diskus intervertebralis terkait. Terus dia juga bakal insersi pada linea pectinea apertura pelvis dan ementia iliopubica, dan itu bakal mensyarafi pada rami anterior lumbal pertama, berfungsi untuk fleksi lemah kolumnar vertebralis lumbalis. Terus yang musculus quadratus lumborum, yaitu berorigo pada processus transversus vertebra lumbal ke-5 dan ligamentum iliolumbali dan crista iliaca. Terus kalau insersionya itu pada processus transversus vertebra lumbal pertama lumbal ke-5. Terus itu bakal menginsersiu juga pada margo inferior costae ke-12. Terus dia juga bakal mensyarafi pada rami anterior toraks ke-12 dan lumbal pertama sampai lumbal ke-4. Terus dia juga berfungsi untuk depresi dan stabilisasi costae ke-12 dan sedikit gerak terflexio truncus. Terus pada muskulus yang terakhir itu ada iliacus, itu ngoriko pada 2/3 atas fossa iliaca, ligamenta sarcoiliaca anterior dan iliolumbal, dan fascias lateral atas sternum. Terus ya aku bakal nge-search pada thoracic terminal femoris, itu bakal mensyarafi pada nervus femoralis lumbal kedua, lumbal keempat, dan berfungsi untuk fleksi paha atau regio femoris pada sendi coccyx.
Terus hitnya itu ada jelaskan anatomi tentang rectum proprium. Nah, rectum proprium itu termasuk organ retroperitoneal yang artinya itu tidak sepenuhnya dilapisi oleh peritoneum. Kemudian rektum itu bakal dibagi menjadi dua, yaitu rektum proprium dan kanalis analis. Nah, kalau yang rektum proprium dia itu dilihat dari sisi luarnya terdapat flexura sacralis dan flexura perinalis atau flexura anorektal. Dia itu kalau berbentuk S jika dilihat dari lateral. Terus flexura anorektal bakal membantu menjaga kontinisasi menuju tonus otot puberektalis bagian dari levator ani, dan saat defeksasi flexura menjadi tegak dan tidak bergerak ke kanal anal. Terus sisi dalamnya itu untuk yang analis-analis, untuk yang si rectum properium dulu, dia itu ada tunika mukosa, terdapat lipatan-lipatan, gimana ya? Terdapat lipatan-lipatan, transversi yang disebut plexia transversus recti atau Houston. Nah, ini plica transversalis recti, plica transversalis recti inferior, ini disebut sama katup Hawson. Nah, di bawah lipatan ini, rektum mengalami dilatasi membentuk ampla rekti, terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis anterior ani dan ligamen ankle. Ampla rekti itu memiliki kemampuan untuk berrelaksasi karena fungsinya untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkannya saat buang air besar. Hal ini menjadikan ampula rekti sebagai elemen penting lain yang mempertahankan kontinensitas dari tinja itu sendiri. Nah, di sini tuh juga ada zona transisi itu dari rektum ke kanalis-analis ditandai oleh linea ancorectalis junction. Area ini dicirikan dengan adanya perubahan dari plise transversalis recti menjadi plexia longitudinal anal kanal pada bagian sininya. Sini. Eh, kursornya mana? Ini nih. Pada bagian sini. Terus kita ke kanalis analis. Nah, kanalis analis itu dibagi menjadi tiga segmen, yakni zona kolumnaris, terus ada zona analis atau pekten analis, sama ada zona cuntanea. Nah, si zona kolumnaris itu berisi lipatan longitudinal atau kolumnalis yang dibentuk oleh corpus cavernosum recti di bawahnya. Terus si pekten kedua ada pekten analis, yaitu dia itu susun dari epitel squamosa non keratinisasi yang bertingkat membentuk zona putih pada mukosa zona alba, dan zona alba itu batas superior zona yang disebut dengan linea pectinea. Istilah klinisnya itu linea denata. Di sini valvulae analis dan epitel squamosa putih bertemu. Selanjutnya ada zona cuntanea, atau dia itu berisi kulit eksternal secara tidak konsisten dibatasi oleh linea angulocuntanea. Kanalis kanalis kanal adalah akhir dari usus dengan panjang 4 cm dari rektum hingga orifisium anal. Nah, musculus sphincter itu terdiri dari musculus sphincter ani internus, otot inervasi simpatis involunter, kontinuasi lapisan otot sekuler. Terus ada musculus coracotur ani atau otot polos, yaitu untuk kontinuasi lapisan muskuler longitudinal. Terus yang terakhir ada musculus sphincter ani externus, juga ada musculus brachiosalis. Nah, musculus
sphincter ani externus itu terdiri dari otot lurid. Dia itu bakal ngekontrol volunteer melalui nervus pudendus, memiliki segmen berbeda, yaitu untuk part subcutanea, superficialis sama profunda. Terus di musculus puberorectalis dia itu bakal memiliki otot lurik, kontrol volunteer melalui nervus pudendus dan cabang langsung plexus sacralis. Tuh. Nah, itu adalah rektum atau ampela recti, terus itu adalah anorectal line, terdiri dari 3 sampai 4 cm atau 5 cm. Terus juga ada kanalis analis dan anus. Nah, ini juga dia itu ada linea denata, pectinia, mucotuntininya, terdiri dari 2 cm. Terus juga ada linea ancopuntanea, terdiri dari 1 cm. Terus ada endoderm itu dari mukosa recti. Terus ada endoderma itu ada zona columnaris atau kakten analis. Terus di ectoderma itu ada zona hemorrhoidinalis. Dan ada ectoderma itu dari zona cuntanea. Nah, ini juga. Nah, ini otot-otot pada kanalis itu ada, tadi sudah saya jelaskan, ada sekitar 4 otot, ada musculus sphincter ani internus, ada musculus coracatus ani, ada musculus sphincter ani externus, sama ada musculus puberocercalis. Nah, untuk di bagian ini, kolumna rectalis. Nah, kolumna rectalis itu yaitu merupakan 5 sampai 10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomosis arteri dan vena cabang, cabang pars intramuscularis. Terus ada rectalis superior, ada valvulae analis, merupakan lipatan mukosa yang menghubungkan tiap-tiap 2 kolumna pada bagian kaudal. Terus ada sinus rectalis, yaitu merupakan cekungan di antara valvu analis. Terus selanjutnya kita ke neurovascularis pada bagian rektum dan anus. Nah, kalau arteri itu ada arteri superior cabang arteri ventricular inferior, terus ada arteri rectalis media cabang dari arteri iliaca interna, terus juga ada arteri rectalis inferior, itu cabang dari arteri iliaca interna. Nah, batas antara berhubungan dengan suplai arteri dan arteri lainnya terletak pada linea pectinata. Nah, di situ ada rectalis superior dari arteri mesenterica inferior, sinistra dari rectalis media, dari sinistra dari arteri iliaca interna sinistra. Di sini juga ada arteri rectalis inferior sinistra dari arteri pudenda interna sinistra. Terus selanjutnya ada vena. Di sini itu ada vena rectalis superior, yaitu dari vena mesenterica inferior, dia itu dari vena porta. Terus vena rectalis inferior, yaitu dari vena pudenda interna, dari vena iliaca interna, dan vena cava inferior. Pada anal kanal, drainase vena yang terletak di atas linea pectine akan bermuara ke vena porta. Sedangkan drainase di bawah linea pectine akan bermuara ke vena cava inferior. Di sini ada vena rectalis superior, ada vena rectalis media inferior, ini sinistra, sama rectalis inferior sinistra. Terus ini juga ada inervasi. Nah, kalau yang inervasi simpatis itu oleh nervus spleniculomalis para, kalau yang parasimpatis itu oleh nervus splenici pelvi atau nervus erigantes,
di rektum, bagian caudal juga mendapat informasi dari lapang plexus sacralis yaitu nervus pudendus, nervus hemorrhoidalis inferior. Ya, apa itu peritoneum? Peritoneum adalah merupakan membrana serosa yang melapisi rongga abdomen dan rongga pelvis serta meliputi viscera. Nah, peritoneum itu ada tentang intraperitoneum dan ada retroperitoneum. Nah, organ intraperitoneum itu adalah organ yang terletak di dalam membrana peritoneum dan dilapisi oleh peritoneum. Nah, berapa contoh mengenai organ intraperitoneum itu ada lambung, limfa, hati, bulbus, duodenum, jejunum, ileum, dan kolom transversus dan kolom transsigmoid. Nah, di sini tuh ada organ intraperitoneum. Dia itu bakalan terletak di dalam membran peritoneum dan dibatasi oleh peritoneum. Sedangkan yang retroperitoneal, dia itu organ yang terletak di belakang ruang intraperitoneal dan tidak dibatasi oleh peritoneum. Nah, dia itu contoh-contoh organ retroperitoneal itu adalah sisa duodenum, sekum, kolon nasal, dan kolon nasalis, pankreas, dan ginjal. Nah, ini organ intraperitoneum itu ada gester, lien, hepatit kan bakal dilapisi oleh peritoneum dan bakal dia itu terletak di dalam membran peritoneum. Contohnya itu ada gester, lien, vasa gastrike, bursa mentale, mentum minus, begitu. Terus kalau yang organ retroperitoneal yaitu tidak dibatasi oleh peritoneum. Contohnya itu seperti ascendens, terus ureter, terus ini descendens juga, terus ini esophagus. Oh. Nah, pada terus kalau di sini tuh organ retroperitoneal itu dia itu disebut dengan supraoral gland atau kelenjar supraspinalis. Nah, itu ada aorta, duodenum, kecuali part superiornya. Ada pankreas, kecuali pada bagian kauda, ada ureter, pada kolon ascendens, terus ada si kidney atau ren, terus ada esophagus. Terus untuk mudahnya itu, aku tuh selalu menyebutnya sama Seth Parker. Seth Parker. Tuh. Selanjutnya, ada duplikator peritoneum. Nah, duplikator peritoneum itu terbagi atas mesentri atau mesentrium, sama ada amentum maius, sama ada amentum minus, sama ada ligamentum peritoneali. Gitu. Terus kalau saya mesen mesen mesenterium dia itu bakal melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Contohnya itu seperti kolon, mesenkolon, mesenterium tuning, mesenterium. Mesenterium itu bakal menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Terus musculus transversum dia itu menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Terus kalau yang musculum sigmoideum dia itu bakal melekatkan kolon sigmoideum pada dinding abdomen seperti itu appendix terus kayak mesoappendix gitu kan ada ini ada sigmoid column sama ada si mesenterium transversum. Nah, si sigmoid column itu melekatkan kolon sigmoideum. Terus kalau yang si ini si kolon transversum dia itu bakal menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior. Kalau yang ini, ini itu mesenterium. Itu menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Kalau yang ini tadi kan mas kolon transversum ya.
Itu bakal menghubungkan kolom transversum dengan dinding posterior abdomen. Gitu. Terus ada omentum maius. Nah, omentum maius itu sendiri dia tuh dari mesenterium dorsalis merupakan lipatan peritoneum yang melekat pada curvata major gestel dan duodenum part superior yang disusun oleh ligamentum gastrosperineaka, disusun oleh ligamen gastrocoliaca, disusun oleh ligamen gastrospenica, sama ada ligamen splenorenal. Di situ terdapat duo arterial dan vena yang berada pada omentum maius, yaitu venus, arteri vena gastromentalis, terus ada arteri vena gastromentalis dextra dan sinistra. Gitu. Kalau yang pada bagian minus atau itu berasal dari mesenterium ventralis yang melekatkan curvatura minor gaster dan duodenum part superior menuju facies inferior dari hepar. Yaitu itu disusun oleh ligamentum hepatoduodenalis sama ligamentum hepatogastricum. Nah, ada juga ada ligamentum dari peritoneum. Nah, itu bakal melekatkan antar organ atau ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Nah, pada bagian hepato ada ligamentum falciform, terus ada ligamentum hepatoduodenale dan ligamentum gastrohepatica. Pada bagian gester itu ada ligamentum gastrospinea, ligamentum gastrosplenica, terus sama ada ligamentum gastrocochleaca. Gitu. Nah, apa itu greater sac, lesser sac, dan foramen Winslow? Nah, greater sac atau cavum itu peritoneum mayor yang menempati sebagian besar ruang kavitas peritonealis dimulai dari superior pada diafragma dan berlanjut di inferior sampai ke dalam kavitas pelvis. Fokus ini tuh dimasuki ketika peritoneum parietal telah ditembus lesser sacum atau sac atau cavum peritoneae minor atau bursa ommentalis. Itu adalah subdivisi yang lebih kecil pada cavitas peritonealis. Di posterior dari gestar dan hepa itu bakal berhubungan dengan greater sac melalui suatu lubang atau foramen omentale atau epiloixium, dan foramen epilo-Winslow itu adalah suatu lubang yang menghubungkan antara cavum peritoneae mayor dan cavum peritoneae minor. Nah, ini ada omental bursa, sama ada lesser omentum, ada gestar sac, ada greater omentum. Nah, gestar sac sendiri itu adalah bagian terbesar dari peritoneum cavity yang dibagi menjadi dua kompartemen oleh mesenterium kolon yang dikenal dengan mesenkolom transversal, yaitu suprakolik sama ada infrakolik. Terus kalau yang pada lesser sac itu terletak di bagian lambung dan omentum minus. Terus ada foramen Winslow, yaitu perputaran saat embrional. Pada saat dewasa, cavum peritoneae tidak lagi merupakan rongga yang utuh. Nah, ini dari ligamentum falciform. Nah, ini bentar ya, di sini tuh ada ligamentum falciform juga. Ligamentum falciform, ada foramen omentale, ada sacus maius, sama ada bursa omentale. Nah, sekian dari saya mengenai laporan praktikum anatomi pekal 1.3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.